selesai dan waktunya pulang. Sebenarnya ini anginnya kencang banget. Sekarang 6:30. Sebenarnya jam kerja aku cuma sampai jam 6. Jadi lembur setengah jam. Tapi Jepang tuh kalau nggak 1 jam itu nggak dibayar sih. Tapi paginya juga sebelum jam kerja dimulai, kan jam kerja jam 9, setengah 9 udah mulai kerja, jadi kan di total jadi 1 jam juga. Tapi karena pekerjaan kita pekerjaan dengan hati, nggak pernah ada yang nulis lembur, walaupun sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam ada loh. Tapi ya entahlah, ketika anak-anak pabrik yang lain sekali saja lembur 1 jam gak dibayar, ngeluhnya minta ampun. Nah, aku sama yang satu cabang sama aku tiap hari sejak awal 1 jam gak dibayar. Biasa aja, bukan biasa aja sih, kesel juga sih, bukan kesel sih, gimana ya, ya kita butuh duit gitu, tapi ya mau gimana. Masih hijau buat kanan dan kiri, jadi lampu Jepang tuh sempet bingung sih aku di awal. Jadi itu ya, itu kan ada 3, udah kuning. Jadi tadi tuh yang lurus sudah merah, yang kanan kiri masih hijau. Sempet bingung, dan tempatnya tuh letaknya tuh di seberang jalan. Kalau di Indonesia kan di atasnya jalur itu, tapi kalau di Jepang tuh seumpama kita udah lewat, nanti aja lah kalau lewat lampu merah lagi aku jelasin. Tuh orang lari-lari kan. Jadi ini memang rame ya, tempat kerja aku tuh di kota, dan asrama aku di pegunungan. Sebenarnya ini walaupun termasuk kota di provinsi aku, bukan prefektur. Di prefektur aku tuh ibu kotanya sini. Cuma kalau dalam Jepang, sini tuh udah termasuk deso. Bahkan teman-temanku yang di prefektur lain tuh banyak yang nggak tahu, ini tuh di mana sih? Kan ya gitu. Tapi ya alhamdulillahnya, walaupun sini deso, UMR rendah, tapi Pak Bos baik hati sih kasih gaji. Walaupun mulai tahun kedua potongan kita makin gede, jadi gaji kita berkurang 1 juta buat listrik. Gila, mahal banget Jepang buat listrik air. Dan ini kolong jembatan yang dipakai parkiran. Keren kan Jepang? Jadi kalau berangkat aku lewat kanan sana, pulang lewat sini tuh kalau lampu hijaunya kesini duluan sih. Udah ngos-ngosan pakai masker. Ini masih jalan rata, nanjaknya masih belum berasa sih. Sebenarnya naik, tapi naiknya nggak berasa gitu.
Ini tempat pachinko gede. Di Indonesia nggak boleh ya, haram ya. Jadi Jepang tuh pachinko, terus lotre gede-gedean gitu dihalalkan. Dan semua orang mau kaya mau miskin tuh banyak yang beli, yang main. Karena dapetnya tuh uang gede sih. Ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan juta atau ratusan juta ada juga. Capek. Ya jadi gini. Ini mobil yang berhenti di situ, lihatnya lampu merah tuh yang sana. Kalau di Indonesia kan mobil di sini, lihatnya lampu merah kan di atasnya. Kalau di sini tuh enggak, jadi mobil di sini, lampu merahnya lihatnya sana. Dan aku sebenarnya bingung awal-awalnya tuh. Tapi sekarang udah enggak sih lihat, jadi fungsinya kayak gitu. Dia ada yang udah kebablasan. Karena modelnya sini, ini depan belakang hijaunya. Jadi lihat ruwet kan. Kalau Indonesia kayaknya kayak gitu bakal banyak kecelakaan deh. Lihat sampai stop di tengah-tengah jalan gitu. Jadi dia dikasih seberang jalan tuh ya fungsinya itu. Jadi seperti dia kan udah terlanjur sampai situ. Tapi ternyata lampunya merah. Jadi dia berhenti di situ. Kalau di tempat kita kan karena lampu merahnya di atasnya, udah lewat sih, udah nyampe sini, kalau merah lagi kan nggak tahu jadinya. Ah, hijau. Ini pom bensin, tapi ngisi sendiri. Ini, itu ngisi sendiri itu. Kan nggak ada penjaganya. Dan ini juga mesin cuci mobil otomatis. Emang Jepang tuh canggih. canggih, serba canggih. Tapi orangnya nggak males. Contohnya di perusahaan aku ada lift, tapi banyak yang memilih naik turun pakai tangga buat olahraga. Katanya banyak makan jajan, banyak makan ini itu, minum ini itu, jadi harus olahraga. Tapi lihat-lihat kondisi sih ya, karena kerjaan kita dibilang berat ya, banyak kondisi yang bikin kita gak kuat buat pakai tangga. Bukan kita sih, lebih ke aku dan orang-orang yang malas. Sekarang unit aku kan di lantai 4, jadi aku lebih sering pakai lift. Tapi walaupun begitu, tetap aja tiap hari pasti ada saat naik pakai tangga. Karena lift sibuk, terus kerjaan juga harus dikebut. Dulu waktu unit aku masih di Nikai sangat lantai 2, itu pernah pakai lift, terus sama kepala cabang aku diomelin, cuma ke lantai 2 masih muda, pakai tangga, digituin. Wow. Jadi yang ini lampu buat sepeda dan jalan kaki, yang itu buat mobil yang atas. Dan orang Jepang patuh loh. Indonesia mah nyebrang di zebra cross atau enggak terserah, suka-suka hati. Walaupun aturannya di zebra cross, walaupun tanpa lampu merah, tapi orang Jepang naik sepeda jalan kaki patuh sama lampu merah, nyebrangnya di lampu merah, nggak asal nyebrang kayak orang kita. Oh ya, aku mau mampir sini, mau belanja dulu, jadi videonya stop dulu, nanti jalan lagi, sambung lagi. Ya jalan
ya dari sana. Dan belanjanya tuh pakai tas sendiri, bawa tas belanja sendiri, karena satu kantong plastik yang kecil aja itu 500 rupiah kalau dirupiahin. Terus yang tanggung itu ya 750-an, mungkin 700-800 gituan lah. Jadi harus bawa plastik tas belanja sendiri. Dan ini syukurnya tas belanja aku tuh dapat gratis dari jasa pengiriman uang dari Jepang ke Indonesia. Jadi lumayan, karena kalau beli mungkin berapa ya, paling murah mungkin 100 yen ada sih. 100 yen itu dirupiahin kurs sekarang 14.000. Dan ini karena aku bersemangat, jadi pulang bisa dengan kecepatan yang lumayan. Biasanya mah alah, mau pulang cepat karena sekarang udah malam dan besok masuk pagi, masuk cepat, 1 jam lebih cepat dari biasanya. Jadi pulang kebut-kebutan biar cepat mandi, makan, dan istirahat. Ngos-ngosan pakai masker ngap. Tapi kalau nggak pakai dingin, dan aku kalau dingin jadi batuk. Dan besok diramalkan hujan. Sepi ya, nggak ada orang lari-lari jalan-jalan karena ini mulai gerimis sih, sedikit kecil-kecil gerimis, kecil-kecil. Karena hari Sabtu apa ya, Sabtu tuh tanggal 9 Oktober 2020 diramalkan sini bakal ada badai. Dan mulai besok udah mulai hujan. Besok hari Jumat tanggal 8. Tadi aku bilang badai tanggal berapa? 9 kan? Itulah. Jadi tuh bertahap, di Jepang tuh kan badainya kan jalan kan. Nyampe sininya tuh hari Sabtunya kayaknya. Jadi besok tuh udah ada wilayah Jepang yang kena badai. Oke. Lampu buat sepeda dan pejalan kaki merah. Tapi itu yang atas kayak terus hijau dong sini. Yuk. Orang jalan kaki di depan, nggak sih gerombolan aja. Ini orang nggak lihat jalan, woi. Tuh ada yang lari-lari tuh. Ya Zangneng ya. Zangneng tuh sayang sekali malam ini sepi. Ya karena aku bilang tuh tadi, biasanya tuh rame loh, malah ada banyak anak kecil juga.
pagi mereka sekolah, terus orang tuanya juga kerja, jadi orang tuanya malamnya olahraga, terus anaknya diajak gitu. Tapi keren loh Jepang, makanya pada panjang umur karena selalu bersemangat buat olahraga. Makan makanannya juga sehat. Nah ini ada anak ini satu, tapi ini udah termasuk gede sih. Ada yang banyak yang masih kecil, umur 3 tahun. Ada yang baru jalan juga, diajak jalan-jalan. Kalau di Indonesia kan anak kecil angin malam gimana gitu ya, nggak dibolehin kan, nggak baik kan. Nggak tahu di Jepang kenapa bisa malam diajak-ajak keluar. Dulu waktu awal datang sih mikir juga, wah kasihannya kena angin malam. Tapi ternyata banyak yang kayak gitu. Dan entah kok ya orang Jepang panjang umur padanan. Ya balik tadi. Jadi mereka rajin olahraga. Terus yang aku bilang kan, Jepang canggih tapi orangnya nggak malas. Disediain lift, lift pakai tangga. Itu. Terus makanannya sehat. Mereka nggak terlalu ada loh makanan yang digoreng gitu. Di Indonesia gorengan semua. Santan juga nggak pakai deh kayaknya Jepang, masakan pakai santan. Aduh pundak aku sakit karena tasnya aku gendong karena ada ini. Tadinya biasanya kan masuk keranjang. Aduh capek pundak adek bang. Ini namanya Cosmos. Banyak barang murah sih. Jadi dibilang sini tuh murah, tapi nggak semuanya sih. Maksudnya ya mungkin kayak Indonesia juga sama aja. Selama barang ini di sini murah, tapi ada barang yang di tempat lain tuh lebih murah gitu. Dan aku pulang kerja malam-malam gini, udah ngos-ngosan gini, kadang rela mampir ke 2-3 tempat demi dapetin barang yang murah, yang mungkin orang pikir hanya selisih 10 yen, 20 yen ya. Bagi beberapa orang, banyak orang, apalagi yang di Jepang mungkin ya, itu hanya hal yang gak berharga. Tapi bagi aku yang benar-benar lagi super duper ngirit demi tercapainya mimpi, rencana itu berharga banget. Karena 20 yen dirupiahin itu antara 2.000 sampai 3.000-an mungkin ya, segituan. Dan itu kalau sering-sering kan banyak juga jadinya. Jadi nggak mau ngeremehin duit kecil gitu. Ya ini tadi aja mampir sekali karena kebetulan yang mau aku beli itu ada murah di situ dan semuanya ya. Jadi kadang juga gini, aku atur malam ini aku mampir sini, besok mampir sana gitu. Karena yang urgent yang aku butuhin hari ini mana, yang masih kamang, masih nggak apa-apa besok-besok itu ya udah besok-besok gitu. Tapi tergantung pulangnya juga sih. Kadang kalau udah kelewat malam itu
nggak mampir banyak-banyak, maksudnya kadang juga nggak mampir. Dan dengan aku yang super irit ini, bulan lalu, bulan September, sebulan habis total uang yang aku pakai itu 1 mang 3 ribuan. Itu kalau dirupiahin under 2 juta lah. Dan itu sudah menuai, wah apaan, kamu belanja apa aja, kamu gak main gini digituin, kamu jangan terlalu hemat-hemat sama diri kamu, kasihan, dibilang kerjaan kamu tuh berat loh, caregiver dari ya sih, dari dulu sejak di Indonesia udah diingetin banyak orang, baik orang Indonesia maupun orang Jepang udah pada ngingetin kalau kerjaan ini berat ya. Jadi katanya harus makan yang bener gini. Tapi ya memang kebetulan di bulan itu aku nggak ada jalan yang butuh biaya gede sih, maksudnya nggak ada naik kereta atau apa. BTW ngomong-ngomong, aku udah setahun di Jepang, kayaknya main naik kereta tuh baru 2 kali deh ya. Jadi kereta di Jepang tuh kayak bis di Indonesia mungkin ya, jadi transportasi umum yang wajar gitu, jarak deket gitu. Jadi beberapa kilo sekali gitu ada tempat pemberhentiannya, 1 kilo sekali mungkin kayaknya ada deh, kurasa tempat pemberhentian. Dan itu juga, jadi Jepang walaupun gini lalu lintasnya tetap lengang karena masih yang banyak yang pakai kendaraan umum ya, bis ya, kereta kayak gitu. Bahkan banyak yang bersepeda, jalan kaki kalau deket. Teman kerjaku aja ya, jumlah karyawan berapa sih tempatku? Nggak sampai 30 ya jumlah karyawan di cabang aku. Itu yang naik sepeda aja 10 orang ada deh kayaknya. Dan selebihnya ya karena udah punya pasangan, ada yang dijemput pasangan, ada yang bawa mobil sendiri, ada yang kadang bawa mobil kadang naik sepeda. Ini juga tempat belanja, sebutnya tuh di Jepang supa. Supa tuh bahasa Indonesia supermarket ya. Iya tempatnya ada banyak sayur-sayuran, buah-buahan juga karena di Jepang nggak ada pasar Cin. Jadi ya udah cuma bisa bandingin harga dari supa satu ke supa yang lain, mana yang murah. Ini udah deso ya, jadi ini udah sebenarnya jalannya agak naik, tapi di sini mungkin nggak kelihatan ya. Jadi bentar lagi nih ada tanjakan dikit yang super tinggi, tapi kalau mancal, kalau nggak ancang-ancang dan pakai tenaga penuh nggak kuat. Gelap kan. Dan belok kanan, ini tanjakannya. Jadi turun lah, nggak kelihatan ya, turun dan nuntun sepeda lewat naik. Ini parkiran ya. Jadi di Jepang tuh mobil juga aman ditaruh di luar. Kalau di Indonesia mah dikasih pagar aja masih dicolong, dimaling.
Kalau Jepang ditaruh di luar biasa gitu ya, memang aman. Ntar udah naik sepeda lagi. Ini lihat aja, ini kanan kan, ini kanan mobil itu di depan rumah diparkir begitu saja. Nih nggak kelihatan ya. Inilah, ini rumah sakit ini, tapi super sepi dan udah tua gitu sih bangunannya, horor guys. Teman-temanku katanya kalau malam nggak berani lewat sini, lihat sepi banget ini rumah sakit, tapi ada ini juga sih. Lihat deh, di gelap-gelap ini kamar kosong kali ya. Dan ini angin kenceng banget. Sebelumnya aku pernah tiba-tiba super ngebut karena ada suara bayi nangis. Ya aku curiga bayi baru lahir sih, memang sebenarnya kayak bayi baru lahir. Supaya gelap-gelapan kayak gitu dan rumah sakit sepi kayak gitu horor juga. Ini mansion. Jadi Jepang tuh banyak mansion itu yaitu mansion. Jadi harga itu aja mahal gitu. Jadi buat beli atau bikin rumah tuh juga harus biaya yang gede. Belum pernah nanya sih berapa biaya rumah di Jepang. Oh udah lewat ya. Jadi ada sebuah rumah, ini gelap-gelap banget kan. Jadi sini tadi tuh kayak tempat kosong, banyak rumah kosong gitu di situ tadi. Jadi horor juga kalau malam-malam lewat sendirian. Ya jadi di sebelah kanan udah kelewat sih, lupa tadi ada rumah yang di lantai 2-nya itu jendela timbul kan, lampunya nyala. Itu kalau lampunya nyala ada boneka alien super gede. Pertama lewat takut, tapi karena tiap hari ada, oh boneka. Oke. Dan ini sampai juga ke istana Pak Bos. Katanya ini paling besar sih ya, cabang paling besar. Ya sepi karena memang tempatnya di pegunungan. Ini sekeliling pegunungan loh. Jadi ini semua ini bayangin panti jompo segini gedenya, gengs. Apa aja yang di dalamnya. Bentar, tadi tetangga asrama ada yang bawa pulang juga, nggak enak mau simpangan dan aku bikin video jadi muter-muter nggak jelas. Nunggu dia naik dulu ya. Oke, udah naik. Dan ini ada mesin jual minuman otomatis. Kapan-kapan lah bikin video. Dan asrama aku tuh ada di lantai 3 itu. Dan kita cuma dikasih tangga ini. Jadi kita udah ngos-ngosan pulang kerja seharian, capek dari gelap sampai gelap. Setelah bersepeda nanjak ke pegunungan, harus naik tangga lagi ke lantai 3. Dan aku bilang sebenarnya udah biasa sih naik tangga. Ya sekarang pun udah biasa juga. Bentar. Sekarang pun udah biasa juga, cuma ya kadang kaki sakit gitu ya. Jadi mau naik tuh lumayan juga. Dan sumpah ya ini sepi banget. Oh iya, ini lampu ada sensor otomatisnya. Jadi dulu pertama datang tuh berasa kayak artis gitu. Kita lewat terus lampunya nyala. Ntar aku berdiri apa ya kameranya. Oke. Di jarak jauhin lah. Jadi ini ketika aku injek tank nyala. Ini nggak apa-apa deh ya. Karena udah di jarak jauhin.
Dan di sini mungkin nggak kelihatan karena ketika aku mincek, kelihatan. Yang sini mati kayaknya lampunya. Nyala deng ternyata. Atau udah diganti. Atau kadang nyala atau kadang mati, nggak tahu. Oke. Dan ini yang aku suka. Dulu seneng banget pertama kali datang lihat pemandangan. Setelah berjuang naik ke pegunungan, terus lihat pemandangan ini tuh wah banget gitu. Jadi itu di sana pegunungannya, dan di sana depan sana itu juga pegunungan. Ya inilah teras asrama gue di lantai 3. Ini yang dibilang cabang terbesar di punya Pak Bos di kota ini. Nanti di kota lain banyak juga. Ya ampun, ngos-ngosan nih. Dan kamar gue ada di ujung. Ini dia di nomor 311. Terus ini bel ini keren, ada kameranya. Jadi kalau kita pencet, di dalam ada kayak apa itu namanya, kamera. Jadi kita bisa lihat siapa yang datang. Atau kita juga bisa intip dari sini kalau dari dalam. Dan karena kamar aku lagi berantakan, aku nggak mau ngajak masuk dulu. Jadi sampai di sini aja videonya. Nanti kalau kamar aku bersih, aku tur deh, lihat-lihat. Dan oh ya, di sini tinggal bertiga sebelum yang 2 lagi di kamar sini. Dan dulu tuh sebenarnya kita berlima, 1 di kamar ini. Terus kita ya ngerasa terlalu kejam lah. Dan semua orang Jepang pun bilang kok nggak mungkin kalau aku ditinggal di tempat yang kayak gitu. Ini samping kamar ya, itu bola teman aku. Nggak mungkin di tempat yang sesempit ini buat berlima. Dan akhirnya disetujui oleh orang perusahaan. Oke, dipecah jadi 2. Dan ini pun kadang masih ngerasa gimana ya. Kadang libur pengen tenang, tapi ada yang sibuk. Kadang lagi capek, males bersih-bersih, ada yang bersih-bersih. Sebenarnya nggak enak sih, tapi kadang aku nggak peduli. Nakal ya aku. Udahlah, dingin mau masuk, mau beres-beres juga, besok masuk cepat. Jadi oke. Ja mata. Lihat bocah sepercil-percil gini dilepasin di Jepang. Di tempat kita mah anak nggak boleh main ke jalan raya. Gemesnya ay. Tuh, banyak banget bocah cilik.